Tahun 1789, Prancis dipimpin Raja Louis. Negara itu tengah berada di jurang kebangkrutan. Rakyat kelaparan sementara istana masih berpesta. Akibatnya, gelombang kemarahan rakyat meledak menjadi revolusi. 4 tahun kemudian, pada 1793, revolusi mencapai puncaknya. Raja dan Ratu Marie Antoinette dijatuhi hukuman mati. Di alun-alun kota, sorak-sorai rakyat bergema saat kepala sang ratu jatuh, dianggap sebagai penebusan dosa bagi penderitaan mereka. Di tengah lautan manusia yang bersorak itu, seorang perwira muda bernama Napoleon Bonaparte berdiri diam. Ia tidak bersorak, tidak pula menangis. Ia hanya menatap dengan mata penuh perhitungan, seolah sedang membaca arah masa depan di balik darah yang menetes di jalan berbatu. Setelah kerajaan runtuh, pemerintahan baru dibentuk. Dewan Rakyat menggelar sidang-sidang untuk menentukan langkah Prancis berikutnya. Namun di balik pidato idealis, aroma ambisi pribadi mulai menyengat, dan tanpa sadar, Napoleon kelak akan menjadi bagian dari aroma itu. Tak lama kemudian, Komandan Militer Paul Barras memanggil Napoleon untuk menangani situasi genting di kota Toulon. Pelabuhan strategis yang sudah lama dikuasai Inggris, banyak jenderal mencoba merebutnya kembali dan semuanya gagal. Napoleon yang masih muda itu mengajukan rencana berbeda. Ia menilai bahwa daripada menyerang dari segala arah, pasukan harus langsung menembak jantung pertahanan Inggris di pelabuhan. Barras menyetujui gagasan tersebut. Setibanya di Toulon, Napoleon memodifikasi meriam agar sesuai dengan strategi barunya. Ia bahkan menyamar sebagai warga biasa untuk mengamati posisi musuh dari dekat. Serangan dilakukan pada malam hari. Dentuman meriam memecah langit dan pasukan Prancis menyerbu benteng dengan cepat. Dalam satu malam saja, Toulon kembali ke tangan Prancis. Keberhasilan itu mengangkat nama Napoleon hingga ia diangkat menjadi Brigadir Jenderal. Debutnya di panggung sejarah resmi dimulai. Setahun setelah revolusi, keadaan ekonomi tetap kacau. Di tengah kekecewaan rakyat, Napoleon menghadiri sebuah pesta bangsawan. Barangkali demi melupakan bau mesiu untuk sementara, di sanalah ia berjumpa dengan Josephine de Beauharnais, janda beranak dua yang kecantikannya mampu membuat sang perwira muda melupakan strategi perang. Josephine awalnya ragu menjalin hubungan dengannya karena masa lalu kelam dan statusnya sebagai janda bangsawan. Namun Napoleon justru semakin terpesona. Ia menilai bahwa di balik kelembutan Josephine tersimpan keteguhan yang sama dengan medan perang. Hubungan mereka berkembang cepat hingga akhirnya keduanya menikah. Di balik gaun pengantin dan seragam kebesaran, tersimpan janji cinta dua insan yang kelak diuji oleh kekuasaan dan jarak. Kekacauan politik belum berakhir. Kelompok pro-monarki bangkit kembali dan menyerukan revolusi kedua. Paul Barras memanggil Napoleon untuk menanganinya. Jumlah pasukan pemerintah hanya 4.000 orang, sedangkan pemberontak mencapai 20.000. Napoleon menilai jumlah kecil bukan masalah asalkan strateginya benar. Ia kemudian mengatur barisan meriam di sepanjang jalan utama dan menembakkannya ke arah massa yang berunjuk rasa. Aksi brutal itu menewaskan banyak orang, tetapi berhasil meredam pemberontakan dalam semalam. Tahun 1798, Prancis mengirim ekspedisi ke Mesir. Napoleon memimpin pasukan dan berhasil menaklukkan negeri piramida tersebut dengan strategi yang brilian. Namun kemenangan itu justru menjadi awal luka pribadi. Sahabatnya Junot membawa kabar bahwa Josephine berselingkuh dengan seorang bangsawan. Awalnya Napoleon menolak percaya, tetapi ketika sumber informasinya itu ternyata pelayan pribadi Josephine sendiri, keyakinannya runtuh. Ia memutuskan kembali ke Prancis dengan perasaan yang hancur. Sesampainya di rumah, ia mendapati Josephine tidak ada. Ketika istrinya akhirnya pulang, kemarahan yang lama bertahan pun meledak. Ia menegur keras tentang pengkhianatan yang dia lakukan.
di saat dirinya berjuang di medan perang. Josephine menangis dan mengaku khilaf karena kesepian. Setelah amarahnya mereda, Napoleon memaafkannya. Ia menyadari bahwa ambisinya menaklukkan dunia telah membuatnya lupa menjaga hati orang yang paling dicintainya. Kepulangannya dari Mesir membawa masalah baru. Ia diadili karena meninggalkan pasukannya di medan perang. Namun Napoleon berbalik menyerang secara retoris, menuduh para anggota dewan hanya mementingkan dirinya sendiri dan lupa pada penderitaan rakyat. Saudaranya Lucien Bonaparte melihat kesempatan besar. Ia mengajak Napoleon melakukan kudeta dengan alasan menyelamatkan negara dari kehancuran. Persiapan mereka berlangsung diam-diam selama berbulan-bulan. Ketika hari yang ditentukan tiba, Lucien mengumumkan di sidang tertutup bahwa Napoleon akan mengambil alih pemerintahan. Para anggota dewan menolak keras, tetapi Lucien memerintahkan pasukan penjaga untuk menangkap mereka. Kudeta berhasil, Napoleon pun diangkat sebagai pemimpin tertinggi Prancis. Sejak saat itu, roda sejarah berputar semakin cepat menuju era baru. Sebagai pemimpin, Napoleon berupaya mendamaikan Prancis dengan Inggris. Ia mengirim surat perdamaian yang sopan, tetapi balasan yang datang justru bernada ejekan. Pemerintah Inggris menolak segala bentuk perdamaian dengan Prancis. Alih-alih menyerah pada penghinaan itu, Napoleon merasa harus memperlihatkan wibawa yang lebih besar. Para penasihatnya menilai bahwa banyak negara masih memandangnya sebatas kepala pemerintahan, bukan penguasa sejati. Karena itu, mereka menyarankan agar ia memproklamasikan diri sebagai kaisar. Setelah proses panjang selama 5 tahun, Napoleon akhirnya dinobatkan secara resmi sebagai kaisar Prancis. Upacara penobatan berlangsung megah dan penuh tepuk tangan. Namun di balik kemegahan itu, tanda-tanda awal kejatuhan mulai tumbuh. Meski sudah menjadi kaisar, Napoleon tetap gelisah. Ia belum memiliki keturunan, dan para penasihat mengingatkan bahwa tanpa pewaris, kekaisaran akan dianggap lemah. Mereka menyarankan perceraian. Ketika akhirnya ia mengutarakan niat tersebut kepada Josephine, suasana makan malam yang hangat berubah dingin. Kata-kata yang ia ucapkan membuat hati Josephine hancur. Tak lama kemudian, perceraian resmi terjadi di hadapan para petinggi negara. Meski berpisah, Napoleon masih sering mengunjungi mantan istrinya. Ia tahu bahwa di balik ambisi besar yang ia kejar, ada bagian hatinya yang selalu tertinggal di sisi Josephine. Setelah perceraian, Napoleon menikahi putri Austria untuk memperkuat aliansi politik. Ia dikaruniai seorang putra dan untuk sementara waktu hidupnya tampak sempurna. Namun sejarah tidak pernah membiarkan kedamaian bertahan lama. Ketika Rusia melanggar perjanjian damai dan bersekutu dengan Inggris, Napoleon memimpin invasi besar-besaran. Ia berhasil merebut Moskow, tetapi kota itu ternyata telah ditinggalkan dan malam harinya dibakar oleh tentara Rusia sendiri. Api yang melahap ibu kota musuhnya itu membuatnya sadar bahwa semangat rakyat bisa lebih berbahaya daripada meriam. Musim dingin Rusia menjadi musuh yang tak dapat ditaklukkan. Dari 600.000 prajurit yang berangkat, hanya sekitar 40.000 yang kembali. Kekalahan telak ini mengguncang Eropa dan memaksa Napoleon turun tahta. Ia kemudian diasingkan ke sebuah pulau terpencil jauh dari daratan yang dulu ia kuasai. Di pengasingan, Napoleon hidup sederhana dan banyak merenung. Ia menyadari bahwa selama ini ambisinya telah membutakannya. Namun darah perwira di tubuhnya belum benar-benar padam. Setelah 300 hari, ia melarikan diri dari pulau itu dan kembali ke Prancis. Dalam perjalanan pulang, ia berhadapan dengan pasukan Prancis yang dikirim untuk menangkapnya. Alih-alih berperang, ia berjalan ke depan barisan dan menatap mereka tanpa rasa takut. Tindakan itu membuat para prajurit luluh dan justru kembali bersumpah setia kepadanya. Napoleon pun kembali berkuasa untuk kedua kalinya. Namun kebahagiaan itu singkat. Saat tiba di rumah Josephine, ia mendapati bahwa perempuan yang selalu dicintainya telah meninggal dunia sebulan sebelumnya. Setelah kembali berkuasa, Napoleon harus menghadapi koalisi besar yang terdiri dari Inggris, Austria, dan Rusia. Ia tahu kekuatan Prancis tak lagi sehebat dulu, tetapi tekadnya belum padam. Pertempuran Waterloo menjadi ajang terakhirnya.
Hujan deras membuat tanah berlumpur dan menunda serangan. Ketika cuaca akhirnya membaik, pasukan Prancis bergerak maju menghadapi Inggris. Awalnya mereka unggul, namun bala bantuan dari Rusia dan Austria datang lebih cepat dari dugaan. Prancis terkepung dari segala sisi. Menyadari situasi yang mustahil, Napoleon memerintahkan mundur. Kekalahan di Waterloo menandai berakhirnya karir militer paling gemilang di Eropa. Napoleon kembali ditangkap dan diasingkan ke Pulau Saint Helena, pulau kecil di tengah Samudra Atlantik, ribuan kilometer dari Eropa. Di sana ia hidup di bawah pengawasan ketat.